Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Raisa Uswana, Syahansyah, Rizky Fandi, Sophia Rahma, Putri, dan Alexander. Nah, di sini judul kami ialah Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum internasional. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam materinya, pengertian hak asasi manusia. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, keagamaannya, kewarganegaraannya, kekayaannya, dan kelahirannya. Isu mengenai hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan saat ini telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya di Inggris dikenal dengan adanya Magna Carta 1215 dan Bill of Rights 1689. Dan masih ada beberapa lagi. Dan selanjutnya di bangsa-bangsa menetapkan Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia 1948. Di dalam deklarasi PBB ini diketahui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahkan Deklarasi HAM Sedunia Universitas Declaration of Human Rights yang dicetus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan sejumlah konvensi internasional tentang HAM lainnya juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat mengenai HAM. Deklarasi HAM berlakunya bagi semua bangsa dan pemerintah, mengandung makna ganda baik keluar antar negara bangsa maupun dalam integrasi negara bangsa. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi hakikat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa agar terhindar dari tidak terjerumusnya lagi ke dalam malapetaka perang yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Makna dalam mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif bagi rakyat dan masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perkembangannya. Pemajuan dan pelindungan HAM kini telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional karena soal HAM tidak lagi semata-mata menjadi urusan suatu negara, tetapi telah menjadi isu internasional dengan adanya arus globalisasi dan penyebaran informasi secara terbuka. Saat ini pemerintah tidak bisa lagi menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukannya karena akan segera diketahui melalui pemberitaan media massa. Dalam politik global kontemporer, negara-negara maju dapat melakukan tekanan terhadap pemerintahan yang melanggar HAM warga negaranya, dan tindak ini akan merugikan kepentingan diplomasi negara yang bersangkutan akibat isolasi dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, upaya pemajuan pelindungan HAM
menjadi penting. Artinya, pemajuan dan perlindungan HAM dapat dilakukan melalui berbagai aktor dan tindakan dalam hubungan internasional. Halo everyone, perkenalkan saya Sophia Rahma. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya, Syahansa, yang mana pemajuan dan perlindungan HAM kini telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional. Karena soal HAM tidak lagi semata-mata menjadi urusan satu negara saja, tetapi telah menjadi isu dalam internasional. Karena adanya arus globalisasi dan penyebaran informasi secara terbuka, saat ini pemerintah tidak bisa lagi menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukannya, karena itu akan mudah untuk diketahui oleh media massa. Dalam politik global kontemporer, negara-negara maju dapat melakukan tekanan terhadap pemerintah yang melanggar HAM terhadap warganya. Dan tindakan ini akan merugikan kepentingan diplomatik negara yang bersangkutan akibat isolasi dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan perlindungan HAM menjadi penting. Artinya, pemajuan dan perlindungan HAM dapat dilakukan melalui berbagai aktor dan tingkatan dalam hubungan internasional. Terima kasih Sophia Rahma atas penjelasannya. Hai Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Markus Alexander Simangunsong dengan NIM 2105-1015 yang akan melanjutkan materi berikutnya. Aktor pemajuan dan perlindungan HAM berikutnya adalah kelompok civil society baik pada tingkat nasional maupun global. Di hampir setiap negara, baik yang menganut sistem demokrasi maupun non-demokrasi, terdapat organisasi non-pemerintah atau NGO yang aktif memperjuangkan HAM dalam berbagai aspeknya. Keberadaan mereka memberikan peranan penting dalam memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Kelompok civil society ini berperan penting dalam mendorong perubahan sosial, menyuarakan keadilan, melindungi hak asasi manusia di berbagai tingkatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Markus Alexander. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfandi dengan NIM 2105200 yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Konsep Global Civil Society muncul dari kenyataan bahwa NGO yang bergerak dalam berbagai bidang, termasuk HAM, membentuk jaringan lintas batas negara yang dikenal dengan sebutan Transnational Network of Civil Society. NGO dari negara-negara berkembang biasanya bergantung pada aliran dana dari NGO negara-negara maju untuk menjalankan berbagai aktivitas, kampanye, atau advokasi dalam bidang HAM, meskipun ada juga yang berupaya untuk mencari pendanaan secara mandiri demi mempertahankan independensi dalam kebijakan dan keleluasaan dalam mengangkat berbagai persoalan HAM yang ada, termasuk kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional dari negara maju. NGO internasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch atau HRW memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan diplomasi HAM baik negara maju maupun negara berkembang. Baik, kesimpulannya adalah hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan isi dari makalah tersebut, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melihat atau like video kami, dan kami akhiri. Setiap kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.